Holy shit. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali menemani waktu luang kalian dengan membahas sebuah film bertemakan psikopat lagi berjudul Light to Rest bagian kedua. Dan memang diketahui film yang akan saya ceritakan malam ini tuh merupakan lanjutan dari video sebelumnya ya. Kalau misalkan kalian belum nonton sequel pertamanya, saya saranin buat nonton dulu supaya relate gitulah. Menceritakan tentang seorang perempuan bernama Alicia yang berhasil membunuh seorang psikopat bertopeng dengan cara menyiramkan cairan asam ke bagian wajahnya. Namun tanpa disadari, ternyata psikopat itu malah bangkit kembali dan berencana akan membalaskan dendam kepada Alicia. Akankah Alicia selamat? Oke, kalau misalkan kalian penasaran tanpa berlama-lama lagi, mendingan kita langsung aja yuk ke filmnya. Enjoy the movie. Di awal film kita akan diperlihatkan ke kejadian di film pertamanya, yaitu ketika Alicia dan juga Tommy berhasil menghabisi psikopat bertopeng dan pergi dari supermarket. Namun setelah Alicia dan Tommy pergi, para polisi yang datang mengevakuasi tempat kejadian tiba-tiba malah langsung dibunuh entah oleh siapa. Yang dimana orang-orang tersebut ternyata adalah komplotan dari psikopat bertopeng yang dipimpin oleh seorang pria bernama Preston. Sebelum akhirnya di situ Preston dan juga anak buahnya mulai mengobati serta menyelamatkan psikopat bertopeng dari kematiannya. Sementara itu Alicia dan Tommy yang sudah sampai di hotel, keduanya terlihat masih syok berat dan tidak menyangka karena mereka telah mengalami kejadian yang sangat mengerikan. Bahkan di situ juga Alicia masih terus terbayang-bayang kejadian tersebut. Before I leave town, I'll get you some mad. You didn't tell me you were making. Tommy mulai berusaha menenangkan Alicia, kemudian menyuruhnya untuk beristirahat saja, sementara dia akan pergi keluar membeli persediaan makanan. Namun tidak lama kemudian Alicia yang sedang mandi, sesuatu hal yang tidak terduga pun malah terjadi karena di situ Preston berhasil melacak keberadaannya. Sehingga tanpa belas kasihan sedikit pun dengan sadis Preston lalu membunuh Alicia, termasuk merekam aksi pembunuhannya ini. If you make one sound, okay. Singkat cerita, Tommy yang baru saja pulang membeli makanan, alangkah kagetnya dia karena melihat Alicia yang sudah tewas secara mengenaskan. Sementara di tempat lain, film lalu kembali diperlihatkan kepada psikopat bertopeng yang sebelumnya sudah sekarat. Dia sedang diobati karena sempat mengalami luka bakar akibat bahan kimia yang kita lihat di awal film pertama. Bahkan dari sini terungkaplah identitas dari psikopat bertopeng tersebut yang sering dijuluki dengan nama Krumskull. Tapi kita sebut aja si Bapak Nick lah ya. Dan Nick ini adalah salah satu petinggi dari organisasi psikopat tersebut yang sering melakukan pembunuhan kepada orang-orang dengan merekam atau melakukan siaran langsung setiap melakukan pembunuhannya ini. Bahkan Preston juga merupakan salah satu petinggi di organisasi itu. Alright, put the kid in my car. Hey. Alright, Max, take it to the lab, do your thing. Build her for you.
Here, Mom. No, I don't know. Change in your vision, has it gotten worse in the last... So am I going blind? Singkat cerita, setelah 3 bulan berlalu, akhirnya kondisi Nick pun sudah mulai membaik, meskipun dia harus mengalami luka cacat di bagian wajahnya. Tapi di situ dia merasa emosi sebab mengetahui tentang Alicia yang sudah tewas dibunuh oleh Preston. I'll help you. For the concert tonight, Allie is gonna come over. Well, you legal medicine. I gotta get to it. Seorang anggota organisasi pun kemudian mulai mencarikan Nick target baru, yang dimana target barunya ini adalah seorang wanita cantik bernama Jessica. I have been instructed to create sealed chrome plating factory that the shelter. Croaks. Please get the... Lalu pada malam itu ketika Jessica sedang bersantai bersama dengan salah seorang temannya bernama Ellie yang sedang memasak sendirian di lantai 2. Di situ Nick pun datang dan dengan sadis, The operation's gonna work. It might not work. I think sementara Jessica yang panik karena Ellie sudah terbunuh, dia pun malah berakhir diculik oleh psikopat tersebut. Singkat cerita, pada saat para polisi datang menyelidiki ke lokasi pembunuhan, di sana mereka pun berhasil menemukan sebuah petunjuk, yaitu ketika psikopat bertopeng datang melakukan pembunuhan. Karena sebelum diculik, ternyata Ellie dan juga Jessica sempat merekam aktivitas mereka sebelum psikopat Nick datang melewati jendela. Sementara itu, film lalu kembali berpindah kepada Tommy, yaitu orang yang telah berhasil selamat dari pembunuhan psikopat bertopeng sebelumnya. Tapi pada saat dia akan kembali ke apartemen, dia lagi-lagi didatangi oleh seorang pria misterius. Bahkan pada saat di apartemennya, Tommy yang sedang beristirahat malah didatangi oleh psikopat itu yang kemudian membunuh salah satu temannya. You still owe me. Can you have it to be my Monday? Let me do it. This part is a little creepy and you have no fucking idea where we're going. Sadar bahwa ada hal yang mencurigakan, Tommy yang khawatir jika itu adalah antek-antek psikopat, dia memilih untuk cepat-cepat kabur saja. Sehingga tanpa sengaja dia bertemu dengan seorang detektif bernama Max yang datang untuk mencari informasi tentang psikopat bertopeng. Karena sebelumnya para polisi ini sempat tidak percaya dari keterangan Tommy pasca kejadian pembunuhan Alicia di beberapa bulan yang lalu. Tapi sekarang setelah mereka melihat rekaman dari ponsel Ellie, akhirnya para polisi mulai mempercayainya dan meminta kepada Tommy agar kembali menceritakan tentang semua informasi apa saja mengenai psikopat tersebut. Was this the mask you saw? Don't just get up and they sure as hell don't keep killing. Di sisi lain, Jessica yang baru saja sadar, alangkah paniknya dia karena sekarang dia sudah berada di dalam peti mati. Bahkan di markas para psikopat terlihat Preston dan juga anak buahnya sedang membuat beberapa senjata baru untuk membunuh para korban yang lain. And then, It seems as though you've been moving forward. Last time. Listen, down. Rogue and get your face horrible shit to you. You know that you know what I'm a fucking. I feel like where am I supposed? Who told me that? I'm not safe here. I'm not. Okay.
Kembali kepada para detektif. Setelah mendapatkan informasi dan juga petunjuk yang diberikan oleh Tommy, seorang detektif bernama King lalu meminta salah satu anak buahnya bernama detektif Holland untuk memeriksa sebuah pabrik kosong yang dicurigai sebagai markas dari para psikopat. Akan tetapi pada saat detektif Holland mulai menyelidikinya, tiba-tiba Yeah, I'm poking around. di situ dia malah berakhir tewas akibat dibunuh oleh Preston menggunakan senjata barunya. Jessica yang sudah berhasil keluar dari dalam peti mati, dia yang sempat menyembunyikan ponsel sebelum diculik, dengan cepat lalu menghubungi ibunya untuk memberitahu tentang dia yang sedang diculik. Namun sayang Jessica malah tidak mengetahui tentang lokasinya saat ini, sehingga sang ibu yang panik langsung bergegas meminta bantuan kepada polisi setempat. No! No! Don't you hang up! We're going to see your boss. My daughter's alive. Okay, Mrs. A Cannon. lot of noise in the background. I want to talk to your boss. Will that work? Hopefully. She's alone. It doesn't make any sense. Promise you I will not sleep until Jess comes. Singkat cerita, di malam hari Tommy yang sedang sendirian di luar, tiba-tiba dia kemudian langsung diculik oleh Preston. Sebelum akhirnya Tommy dibawa ke markas para psikopat dengan disekap bersama dengan Jessica. I promise I won't tell anything. Pretty punctual. It's kind I'm of almost legally blind. I would never be an adult. I could use the practice. It's not Looks like you could have. Check with dispatch. Nothing since we last spoke. Cobb County. All sliced. 40 miles? I mean, if I see something, I won't make a move. Yes, yes. You too? Di situ sempat terjadi konflik kecil antara Nick dan juga Preston karena Preston sering meniru dan juga menggunakan identitas Nick sebagai psikopat bertopeng. Hal ini tentu membuat Nick merasa was-was karena bila mana Preston ketahuan, maka nama Nick yang akan dicari oleh polisi. Sehingga Nick yang marah kemudian mengirimkan pesan kepada Preston jika dia tidak lagi dibutuhkan di organisasi ini. Preston yang marah kemudian langsung mengubah penampilannya dengan sangat mirip seperti Nick alias psikopat bertopeng. Dia berencana akan menyingkirkannya juga. stab you too. Let's go right here. Sementara itu, Tommy dan juga Jessica yang masih disekap, mereka tidak mau berdiam diri saja. Maka dari itu, mereka mulai bergerak untuk meloloskan diri. Wait, no, we could get trapped. Son, and stay calm for me, okay? Hurry. Homicide case. Okay, slow down. Who took you? Give me a description.
Detektif Max dan juga salah satu rekannya pun akhirnya tiba di pabrik tersebut. Karena sebelumnya mereka khawatir kepada Detektif Holland yang sama sekali tidak ada kabar selama melakukan penyelidikan. Nah guys, pada saat mereka masuk dan memeriksa ke dalam pabrik, Nick dan Preston yang sudah berada di sana dengan brutal langsung menghabisi mereka. Max, Holland could be in some real... Will you not go inside? We just need to find something to keep. Holy shit. Sementara itu Tommy dan juga Jessica yang gagal mencari jalan keluar, lagi-lagi malah harus dibuat panik oleh kedatangan Preston yang ingin membunuh mereka. Namun pada saat akan dibunuh, Nick lalu datang menghentikan Preston, sehingga di situ sempat terjadi aksi perkelahian di antara mereka. Tapi karena si Nick ini terlalu kuat ya, dengan mudah Preston langsung dibunuhnya juga. Dia kemudian lanjut memburu Tommy dan juga Jessica. Meskipun sempat berusaha melawan, sayangnya Tommy malah langsung dibuat sekarat. Sehingga di situ Nick mulai kembali menyekap Jessica dengan dimasukkan ke dalam peti mati. Bahkan tanpa rasa belas kasihan sedikit pun, Nick lalu mulai merekam Jessica yang sudah ketakutan pada saat di dalam peti mati. Di sisi lain, Detektif King dan juga anak buahnya pun akhirnya tiba juga di gedung itu. Saat masuk dan memeriksa ke dalam gedung, Detektif King yang melihat keberadaan psikopat bertopeng, dia langsung mendodongkan senjata sambil menyuruh Nick untuk tidak melawan. Switchers. Cut him. She's alive. See. Tapi meskipun sudah dikepung oleh beberapa orang, si Nick ini malah berhasil melawan balik, bahkan berhasil membunuh para detektif terkecuali Detektif King yang hanya dibuat terluka parah. Pada saat Detektif King akan dibunuh, Jessica yang telah berhasil keluar dari dalam peti, dia berusaha mengalihkan perhatian. I guess you can't kill me now! Lalu ketika mendapatkan kesempatan, dengan cepat Jessica langsung menyerang Nick sampai topengnya lepas. Ketika Jessica akan dibunuh, untungnya Detektif King pun datang dengan menembak psikopat itu berkali-kali. Setelah semuanya berakhir, lagi-lagi bak pahlawan kesiangan dua orang anggota FBI datang ke sana untuk mengevakuasi Detektif King dan juga Jessica, termasuk akan mengambil alih penyelidikan tersebut. Akan tetapi Nick yang sebelumnya sempat dikira tewas oleh mereka, ternyata masih belum tewas dan langsung pergi menghilang dari pabrik itu. Dan dapat dipastikan bahwa suatu saat Nick akan kembali untuk meneror Jessica dan juga Detektif King.
Lalu di akhir film kemudian kita pun mulai diperlihatkan kepada seorang wanita bernama Nyonya Kromans yang ternyata itu adalah istri Nick, sang psikopat bertopeng. Setelah para FBI menjelaskan bahwa Nick suaminya ini adalah seorang pembunuh berantai, seketika hal itu pun langsung membuat istrinya ini shock. Bahkan dia yang masih belum menerima bahwa suaminya adalah seorang pembunuh, dia kemudian mengambil pistol milik salah satu anggota dan tanpa ragu langsung mengakhiri hidupnya sendiri. Tamat, ending yang benar-benar membedulkan. Nah guys, gimana nih menurut pendapat kalian semua? Dan menurut saya pribadi sequel film ini tuh pasti ada kelanjutannya ya. Kita tunggu aja lah, semoga ada lanjutannya. Oke, seperti biasa kalau misalkan kalian suka dengan cerita pada malam ini, boleh banget buat minta like-nya. Dan jangan lupa juga subscribe aja. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena kedepannya bakalan banyak banget cerita-cerita menarik yang bakalan saya bahas. So sekian dari saya, see you next time.